Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7 di subtema 3 tanaman di sekitarku. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar membuat sayur sup bersama ibu. Ini untuk teks bacaan ya. Ini ada di halaman 122 sampai dengan 125. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yang pertama, setelah mengamati, adik-adik dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menulis ungkapan pujian lisan atau tulis dengan rapi. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena biasanya ada informasi-informasi penting yang Kak Rina akan berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik paham dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar Pak Tani sedang menanam ya adik-adik ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Yuk kita lihat ya adik-adik. Nah, makanan yang di bawah ini ada bermacam-macam jenisnya. Kita diminta untuk melingkari yang berasal dari tanaman. Ya, coba lihat di sini adik-adik, ini ada susu. Susu itu dari sapi ya, jadi ini bukan dari tanaman. Kemudian jagung. Nah, ini pastinya sudah pasti adalah tanaman, jadi Kak Rina bulatkan. Kemudian nasi. Nasi itu asalnya dari beras ya adik-adik, lalu beras itu juga sebelumnya dari padi. Nah, padi itu adalah tanaman padi. Nah, jadi Kak Rina bulatkan atau Kak Rina lingkari. Lalu tempe. Nah, tempe ini adalah hasil fermentasi dari kedelai ya adik-adik. Lalu kemudian dia ada putih-putihnya gitu ya kalau tempe. Nah, asalnya kalau adik-adik lihat ada biji-bijinya di tempe, itu adalah kedelai. Jadi ini adalah berasal dari tanaman. Kak Rina bulatkan atau lingkari. Ikan. Nah ini mah sudah pasti ikan adalah hewan ya. Daging juga sama. Nah es krim itu asalnya dari susu ya adik-adik. Jadi ini bukan. Kemudian keju ini asalnya juga dari susu, berarti dari sapi. Nah ini juga bukan. Kemudian buah-buahan. Nah buah-buahan ini dari tanaman ya. Misalnya belimbing dari tanaman belimbing, kemudian mangga dari tanaman mangga. Ini Kak Rina lingkari. Nah, kemudian selanjutnya tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Kita lihat, jadi di sini ada gambar, contohnya ada jeruk, singkong, kangkung, kemudian tebu. Lalu sebelah kanan ada sawi, kol, padi, kedelai. Nah, kita diminta untuk menarik garis ini. Nah, kita diminta untuk menarik garis ke sini. Jadi dia ini nanti termasuk biji, daun kah, buah kah, batang, akar, atau bunga yang dimakan. Yuk kita lihat ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Yang pertama ini jeruk. Nah, jeruk ini kalau di pohonnya, dia merupakan buah ya dari pohon jeruk. Jadi Kak Rina akan tarik garisnya ke sini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita mengurutkan dari atas ya, baru ke bawah. Jadi nanti ke sini-sini. Lalu yang sawi.
Nah, sawi ini nih daun adik-adik. Ya, ini daun. Nah, ini batang. Berarti yang akan kita tarik garisnya ada dua, yaitu daun dan batang. Oke, daun ke sini, kemudian batang ini ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita ke kol dulu. Nah, kol ini dia termasuk bunga adik-adik ya, bunga kol atau kembang kol. Berarti ini Karina tarik garis ke sini ya, buah. Salah. Maksud Karina ini adalah bunga ya adik-adik. Nah, bunga sama-sama B depannya jadinya keliru. Oke, nah bunga jauh ke bawah. Sebentar, set ke bawah. Kemudian setelah itu kita lihat singkong. Nah, adik-adik pernah lihat pohon singkong ya? Itu dia ini kalau pohon singkong ini berada di bawah tanah, berarti dia adalah akar. Ya, Karina tarik garis ke akar ya. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya singkong ada kangkung. Nah, kangkung ini mirip sama sawi. Ini daunnya, ini batangnya. Jadi yang dipakai itu ada dua juga. Jadi Karina tarik ke daun dulu. Set ya, dan ke batang. Nah, sejajar ke sini. Kemudian setelah itu ada padi. Nah, adik-adik kalau padi, ini kan padi batang ya adik-adik. Ini batang, ini daun yang seperti ini nih. Nah, ini dia adalah buah. Ya, walaupun nggak kayak buah jeruk dan lain-lain, tapi dia termasuk buah dari pohon padi. Jadi, Karina tarik garisnya ke sini. Oke, kemudian setelah itu kita ke kedelai. Kedelai ini dia adalah biji adik-adik ya. Dia biji. Jadi kalau ini termasuk biji-bijian. Jadi Karina akan tarik garis ke atas. Nah, mudah-mudahan ini tidak bundet ya adik-adik ya. Nah, kelihatan kan ya? Set. Ya. Kemudian terakhir tebu. Nah, kalau tebu yang dimakan atau yang digunakan itu ini. Ya, ini adalah batangnya. Jadi Karina akan tarik ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut adik-adik. Nah, ini Karina balik lagi ke sini dulu. Nah, ini ya adik-adik jawabannya ya. Oke, lanjut. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung ya, sayur kangkung adik-adik atau oseng-oseng kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong ya. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Nah, kedelai bisa dibuat jadi tempe ya. Nah, perhatikan teks berikut. Bacalah dengan nyaring. Nah, Karina contohkan baca nyaringnya ya. Judulnya, Membuat Sayur Sop Bersama Ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, itu ya adik-adik. Teks bacaan dengan judul Membuat Sayur Sup Bersama Ibu. Kemudian tugas kita, perhatikan kembali cerita tadi. Cerita ini, tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Jadi ada 3 kalimat pujian yang ada di cerita ini atau yang ada di teks ini, ya. Nah, kita diminta untuk mencari teks tersebut. Nah, yuk kita lihat di sini adik-adik. Karina sudah buatkan contohnya. Yang pertama yang ini. Nah, ini ya, Siti itu suka membantu ibu memasak. Nah, kalimat pujiannya, Siti anak yang baik, selalu rajin membantu ibu memasak. Ya, dipuji jadi anak baik. Kenapa anak baiknya? Karena rajin membantu ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Nah, ini bisa Karina tambahkan. Jadi membantu ibu membersihkan dan memotong sayuran. Dan memotong sayuran ya. Jadi ada 2.
Sebetulnya ini kan bisa ditambahkan jadi 4, tapi karena 3, Karina buatnya 3 aja. Nah, jadi Siti rajin sekali. Jadi kalimat pujiannya Siti rajin. Kenapa sih Siti rajin? Karena membantu ibu membersihkan dan memotong sayuran. Dan yang ketiga, ini sayur sup buatan Ibu Siti enak ya. Jadi kita mau memuji Ibu Siti. Ibu hebat. Boleh ditambahkan juga Ibu Siti ya. Ibu Siti. Nah, Ibu Siti hebat dalam memasak sup. Rasanya enak sekali. Jadi kita memuji Ibu Siti hebat. Kenapa sih hebatnya? Karena kalau masak sup rasanya enak ya. Nah, itu kalimat pujiannya. Kita lihat ya adik-adik, ada lagi nggak tugas kita? Nah, ini sudah selesai ya adik-adik untuk tugas kita di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!